Nama, fakultas, dan pertanyaan. Saya kira gini, Mak. 1, 2, 3, 4 tadi maju sini aja. Oh, boleh. Yuk. Cek. Ini semua padalan, semua boleh maju. Oh, semua boleh maju. Silakan. Maju deh. Ayo, siapapun yang mau ngasih pertanyaan, maju. Karena kalau di sini ngomongnya pendek nanti. Kalau di dalam ngomongnya panjang. Terlalu convert banyak di sini. Ini mengulangi 50%, Pak, maksudnya. Deg-degan, Pak. Sangat progresif revolusioner ya. Ayo, cepat. Iya, Pak. Sambil ada catatan, Pak ya. Deg-degan soalnya, Pak. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Pak Dahlan. Langsung aja, langsung. Iya. Ya, Pak. Ini tadi kan sedikit background, Bapak ini kan dulu seorang pemimpin bisnis yang independensi dalam mengambil keputusan itu sungguh kuat gitu, Pak ya. Sekarang kalau saya mau nanya, kalau memandang sebagai seorang leader, apalagi BUMN di mana ada 100 lebih BUMN gitu, Pak ya, dan banyak kepentingan tentunya, bagaimana sih pandangan seorang Menteri BUMN dalam menyikapi semua orang untuk mengambil keputusan secara independen dan menyenangkan semua orang? Misalkan kalau sekarang kan ada tekanan politis gitu, Pak ya. Dulu mungkin tekanannya tadi bisnis dan sebagainya. Kalau contohnya kita ambil contoh mungkin kasusnya Petral gitu, atau misalkan kasusnya Petral itu yang di pemindahan di Batam atau pembubaran yang akhirnya tidak jadi, sedangkan ada perombakan direksi yang kemarin gitu, Pak. Itu pertanyaan pertama. Yang kalau pertanyaan kedua, Ada berapa? dua. Ya. Dua, Pak. Ya. Pertanyaan kedua ini, kalau dari BUMN itu sepertinya tidak akan ada aksi progresif atau revolusi kinerja ketika seorang Menteri BUMN itu tidak keras gitu. Kalau misalnya kemarin kan aksi koboi gitu, Pak ya, kontroversial maksudnya, Pak, itu pada saat yang di tol itu kan cukup menampar baik Mandiri ataupun baik Jasa Marga, sehingga itu kan dirombak gitu loh, Pak. Nah, apakah ada perencanaan untuk menindak BUMN lain seperti itu, Pak? Terima kasih. Baik. Saya jawab ya, duduk ya. Ya, duduk. Ya. Apa, Pak? Apa aja? Oh iya. Nah. Saya mau nanya, Pak. Nama saya Rahma dari Fakultas Hukum UI. Saya mau nanya, Pak, kalau pekerjaan saya nanti tuh bakal banyak menghadapi ketakutan. Kalau Bapak di BUMN pasti akan menghadapi ketakutan diteror atau dijauhi oleh teman Bapak, atau kalau misalnya pergi dari kampung mungkin ketakutan meninggalkan keluarga dan sebagainya. Saya pikir kalau pemimpin besar itu pasti bisa menghadapi ketakutan. Nah, seperti sekarang saya takut nih dalam nanya. Nah, menurut Bapak sebenarnya apa sih, Pak, ketakutan untuk Bapak ya artinya, dan sebenarnya gimana nih caranya? Misalnya nanti kan saya kerja, anak-anak pasti seluruh mahasiswa UI yang hampir bentar lagi lulus pasti takut finansialnya tidak tercukupi nih kalau milih pekerjaan yang misalnya dan sebagainya. Nah, ketakutan itu kan banyak hal ya, Pak. Nah, menurut Bapak gimana cara ngatasinnya? Makasih, Baik, Pak. makasih. Ayo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Adlina dari Sini. Fakultas Teknik UI. Gini, Pak, sebenarnya mungkin ini pertanyaan saya pribadi untuk Bapak. Kan Bapak udah banyak mengikuti kayak dialog-dialog tokoh seperti ini. Bahkan di UI saya sudah melihat berkali-kali banyak spanduk yang isinya menghadirkan Bapak sebagai pembicara. Dan saya tuh ingin nanya gitu ke Bapak sendiri. Bapak kan punya tanggung jawab yang istilah sangat besar. Dan juga tanggung jawab Bapak itu tuh nggak sepele gitu. Terus harus megang handle ini, ngehandle itu, terus juga jadi direktur juga, dan itu kan istilahnya membutuhkan waktu yang banyak. Tapi kok Bapak mau gitu menyediakan waktu Bapak buat kesini gitu. Terus apa sih ekspektasi Bapak gitu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan dialog sama mahasiswa? Jadi saya tuh pengen tahu banget sebenarnya Bapak tuh menggunakan waktu Bapak yang istilahnya sangat penting ini untuk mahasiswa ini, ekspektasi Bapak tuh untuk apa gitu. Ya, Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Pak. Terima kasih, Pak. Nama saya Hari Samputra Agus, saya alumni Fakultas Hukum UI. Saya menggariskan tentang global organization, karena kita ngomong global leaders, kan future kan learning organization. Jadi kemampuan edutainment, kita kan sekarang jangan direduksi lah kata-kata edutainment itu. Tadi juga disinggung tentang cara hidup Amerika, Bolivia. Kita tahu di bisnis dan di ini sekarang tuh biaya dan kerja entertaining itu sangat besar gitu, dan itu
sampai ke hal misalnya makanan. Makanan ada istilah wisata kuliner. Padahal makanan itu kita harus makan sesuatu yang tidak hanya berwisata, tidak hanya rekreasi. Kita juga harus memilih makanan-makanan yang baik gitu. Maksud saya di sini adalah mentalitas, pola pikir, open minded, terus apa namanya, teknikalitas itu juga harus dimasukkan ke program edutainment dari seorang pemimpin gitu. Karena dia tidak hanya memimpin organisasi yang mati seperti yang banyak terjadi sekarang ini gitu. Dia memimpin organisasi global yang belajar gitu. Dan itu membutuhkan pemaknaan kembali edutainment, education dan entertainment. Karena kalau kita cara Amerika kebanyakan di bisnis juga biaya untuk entertainment sangat besar, kita nggak akan maju gitu. Dan saya melihat kemampuan. Saya pikir itu aja dulu. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata ada on off-nya di sini. Oke, cek. Perkenalkan, nama saya Lizara Patriona dari Psikologi 2010. Nah, ini ada 2 pertanyaan sih benar Pak. Satu, dari sekian tadi banyak pertanyaan, apakah Bapak mengingat sekian banyak pertanyaan itu ada intoleransi tersendiri? Enggak. Oke. Itu. Ingat. Oke. Lalu yang kedua, menarik sekali ketika Bapak bilang bahwa jangan menjadi bagian dari pribadi yang berkonflik seperti itu. Dan posisinya sekarang adalah saya sedang memimpin suatu oh, ini fakultasnya dia ini? Bukan. Jadi sedang memimpin sesuatu yang jujur isinya kebanyakan konflik personal, konflik yang dulu ada lalu sekarang masih terbawa, lalu pada akhirnya kita tidak produktif dan saya rasakan memang sangat tidak produktif. Sementara yang dituntut di sini adalah kita harus konkret gitu loh. Dan emang apa ya? Saya sebenarnya pribadi orang yang tidak menyukai yang namanya buat laporan adalah segala macam, LPG adalah segala macam, tidak menyukai hal itu. Saya menyukai sesuatu yang hal produktif. Akan tetapi untuk produktif itu tersendiri, saya harus menyelesaikan terlebih dahulu nih konflik-konflik di dalam internal tim saya. Jadi mau minta pandangan Bapak sendiri sih gimana caranya memimpin sesuatu yang itu sudah berkonflik sementara itu kayak akar permasalahannya di konflik itu sendiri gitu. Tapi saya bersyukur bahwa sampai sekarang saya lihat Anda tidak gila. Frustasi tapi. Oh, frustasi. Oke, makasih. Karena itu Anda di psikologi. Terima kasih Pak. Saya Eni dari Fakultas Hukum UI. Saya ingin menanyakan nih Pak terkait Mensa sebagai seorang pemimpin. Pemimpin kan tadi Bapak dan Pak Arief juga menunjukkan bahwa pemimpin itu bukanlah suatu jabatan atau posisi yang akan kita raih sehingga kita akan mendapatkan gelimangan materi di sana. Cuma paradigma masyarakat umum bahwa misalkan saya dari daerah Blitar ke sini. Oh iya, menarik. Bapak komentari nanti ya. Paradigma umum ini. Pasti gini kan, orang menggadang-gadang kalau kita ke UI, ke Jakarta nanti pulang pasti kita pulang kan bawa mobil, bawa materi, bawa kedudukan dan bawa semuanya. Dan saya yakin semua anak-anak perantauan di sini pasti punya beban moral seperti itu. Padahal apakah namanya pemimpin itu selalu diasosiasikan dengan kekayaan dan seperti itu Pak? Sementara mindset masyarakat menurut kita seperti itu. Nah, Bapak berdua sebagai public figure seperti apa menyikapi ini? Makasih, Pak. makasih. Terakhir. Assalamualaikum Pak. Saya Khalila Jafarnama dari Fakultas Ilmu Komputer. Saya tertarik banget dengan nyali Bapak. Bagaimana, adakah kaitannya dengan think out of the box dan konsep spontanitas? Makasih. Baik. Sementara saya mengingat kembali pertanyaan-pertanyaan, silakan Prof. Edi. Waduh. Terima kasih Pak. Jadi benar ya. Banyak banget. Pak Dahlan ini memenuhi kriteria yang 2 tadi, bukan hanya bernyali tapi sangat-sangat cerdas ya, terutama saat-saat kritis. Untung saya nyatet terakhirnya. Luar biasa Los. Ya saya komen secara umum saja ya, kalau satu-satu mungkin beberapa kan terkait sebenarnya. Saya mengatakan begini, ada seorang sahabat saya Pak Mas Sudirman Said yang waktu itu pernah jadi corporate secretary PLN Pertamina. Di sebuah forum mahasiswa dia pernah bilang begini, pemimpin itu tidak mungkin sukses kalau dia nggak selesai dengan dirinya dulu. Dan saya sampai sekarang terngiang-ngiang dengan kalimat sederhana itu. Seolah-olah menerjemahkan kata-katanya Covey, private victory precedes public victory, dan saya masih percaya itu. Jadi menurut hemat saya,
Kalau kita masih menghamba materi, kita masih takut sama cibiran orang, kita masih mikir, aduh kalau saya begini ntar gimana gitu ya. Bahasa gampangnya nggak percaya 100% sama Tuhan, ya susah kita jadi pemimpin yang baik. Saya yakin Pak Dahlan bisa sangat genuine, sangat spontan segala macam karena nggak terlalu banyak yang Bapak takuti Pak ya dalam hidup, kayaknya begitu gitu. Jadi nyantai-nyantai aja gitu loh. Kalau saya yakin itu benar ya saya kerjakan. Tinggal persoalan mengemasnya dengan cara yang cerdas supaya tidak terlalu banyak konflik. Saya pikir itu. Nah, kalau saya mengamati teman-teman mahasiswa, itu banyak paradoks. Pada satu sisi cita-cita Anda luar biasa tinggi, idealismenya hebat, ingin mengubah dunia segala macam, tapi mohon maaf mentalnya chicken gitu loh. Iya. Contoh nih, waktu saya berapa kali ngasih pelatihan, itu pertanyaan yang keluar apa? Mas, saya kan pengen begini, tapi begitu saya mengeluarkan ini orang nggak suka, jadi saya ciut Mas. Saya bilang buset dah. Nih ya, yang Islam ya. Nabi Muhammad itu kurang baik bagaimana sebagai manusia. Tapi toh ketika dia hijrah ke Taif, itu ditimpuki juga sampai berdarah. Iya toh? Bagi yang Nasrani, Yesus Christ itu kurang hebat bagaimana untuk ukuran seorang manusia. Tapi toh akhirnya disalib juga, kan gitu kan? Jadi menurut saya, do your best, ya kan? Jangan pernah ingin menyakiti orang, jangan pernah ngambil hak orang lain. Apa yang Anda yakini Anda perjuangkan. Kalau masih ada yang nggak setuju ya go to hell, pusing amat gitu loh. Nah, terus yang lain lagi, saya masih ingin sedikit ngomong materi. Saya agak-agak worried memang mengenai persoalan materi ini. Kayaknya ada pergeseran, Pak. Saya selalu mengajarkan begini kalau saya training. Kita sepakat kita perlu materi dan kita perlu apresiasi. Siapa sih yang nggak merasa perlu duit ya kan? Oh kita buang air aja sekarang bayar gitu ya. Tapi please jangan taruh materi itu di depan. Mengejar materi itu capek loh, stres. Mengejar materi itu capek dan stres. Kenapa tidak seperti Pak Dahlan ya Pak ya? Mari kita buat kita dikejar-kejar oleh materi. Buat saya esensi kebebasan finansial itu mentalitas, bukan jumlah kekayaan. Kalau Anda terus meningkatkan kompetensi, Anda kredibel, Anda bisa diandalkan, orang mau mengganti Anda juga bingung kan? Kita mengganti Pak Dahlan kita susah kan siapa gantinya gitu ya, karena beliau punya yang kita cari. Tapi kalau orang mencari materi, Anda akan dicap serakah, Anda akan gampang ditendang gitu loh. Jadi saya yakin orang yang kompeten, orang yang kredibel, orang yang berkontribusi, orang yang punya integritas, itu hidupnya akan aman, damai, sentosa. Karena rezeki insya Allah akan mengikuti dia. Tapi kalau Anda mikir materi, Anda akan keracunan materi dan nggak akan dapat apa-apa, percayalah. Kira-kira gitu Mbak. Baik, saya tinggal menambahi beberapa hal. Gini, terutama ini ada filsafat takut. Ya. Semua orang dilahirkan sama, mempunyai rasa takut. Semua orang, jadi sama. Kita semua dilahirkan semua mempunyai rasa takut. Yang orang yang akan berhasil dan dia disebut mencapai sukses tahap 2. Tahap pertama dia sukses karena lahir. Sukses tahap 2 adalah orang yang berhasil mengatasi rasa ketakutannya. Itu kunci sukses yang pertama. Berhasil mengatasi rasa ketakutannya. Jadi semua orang sama mempunyai rasa takut. Tetapi ada yang berhasil mengatasi rasa takut, ada yang tidak. Barang siapa berhasil mengatasi rasa takut, dia masuk ke sukses nomor 2. Nah sekarang hasil dari mengatasi rasa takut, seseorang yang berhasil mengatasi rasa takut, dia memiliki confidence, percaya diri. Nah di sini akan ada ujian. Kalau takut tadi ujian pertama, akan ada ujian kedua dalam kehidupan ini, yaitu confidence. Pertama confidence itu menjadi kunci sukses. Yang kedua itu menjadi ujian. Apakah Anda menggunakan confidence itu proporsional? Apakah Anda under dalam menggunakan confidence? Anda sebetulnya confident, tapi masih dibayangi ketakut-takutan. Jadi antara takut dan confident tadi masih belum jelas, begitu. Nah, tetapi kalau Anda terlalu over menggunakan confident, itu yang disebut overconfident. Itu dia akan gagal. Jadi sukses kedua adalah ketika mengatasi rasa takut, kemudian sukses berikutnya ketika bisa menggunakan confident sesuai dengan porsinya.
tidak kurang, tidak lebih. Nah, orang gagal dalam hidupnya kalau dia kurang menggunakan confidence-nya dan dia kelebihan menggunakan confidence-nya. Dan orang yang lolos dari situ tidak banyak lagi, semakin sedikit. Kalau yang lolos dari ujian pertama mengatasi rasa takut tadi relatif banyak. Tetapi ujian kedua menggunakan rasa confident ini itu seleksinya lebih keras lagi. Karena dia harus mempertimbangkan rasa bahwa saya ini sudah cukup belum menggunakan confidence saya, atau kurang, atau kelebihan. Kelebihan juga jatuh, kurang juga tidak bisa mencapai. Jadi just right dalam menggunakan confidence. Nah, kemudian kalau sudah sukses ujian dari confident ini, dia akan memasuki sukses tahap berikutnya. Dan ini semakin sedikit sekali yang berhasil, yaitu karena Anda berhasil mengatasi menggunakan confident, maka Anda akan berkuasa. Berkuasa itu maksudnya jadi pemimpin. Jadi pemimpin di level apapun, begitu. Nah, di sini pemimpin menjadi peluang dan pemimpin menjadi ancaman juga. Anda bisa menggunakan kepemimpinan itu dengan proporsional atau tidak. Apakah Anda over dalam memimpin atau Anda under dalam memimpin? Anda ini pemimpin tapi nggak melakukan apa-apa, dia berarti under. Anda ini pemimpin tetapi sok kuasanya luar biasa, itu berarti Anda over. Nah, barang siapa yang berhasil menggunakan posisi kepemimpinan yang itu just right, dia akan naik menjadi sukses berikutnya. Tapi semakin sedikit yang bisa lolos dari situ. Kadang-kadang orang sudah diberi posisi tetapi tidak bisa menggunakan posisi itu. Kadang-kadang orang diberi posisi tetapi dia berlebih-lebih menggunakan kekuasaan itu. Yang satu maupun yang kedua itu gagal. Yang pas tadi dia yang akan sukses tahap 3, yaitu berkuasa. Nah, ini pun juga akan menjadi tantangan berikutnya lagi. Dia bisa lama atau tidak berkuasa, tergantung bagaimana cara dia menggunakan kekuasaan itu. Nah, setelah semua itu berhasil, tentu tinggal sedikit sekali orang yang berhasil di situ. Itu ada ujian yang terakhir, yang kali ini tidak satu pun orang berhasil melewatinya, yaitu umur. Umur, Anda panjang atau tidak umurnya, itu. Makasih. Jadi itu sahabat ketakutan. Oke, tadi ada satu pertanyaan Pak yang mungkin bisa menjadi penutup pada sore hari ini. Kenapa Bapak memberikan waktu kepada teman-teman semua di sini? Ekspektasi Bapak apa pada sore hari ini? Karena diundang. Ya, betul. Ekspektasi saya tidak ada. Saya datang ke sini, saya sudah pengen menghindar sebetulnya. Kadang-kadang itu ada rasa pertemanan, ada rasa sungkan, ada rasa nggak enak, ada rasa ini dirayu, diusak, dihubungi terus, dan lebih banyak sering saya menghargai usaha orang. Misalnya untuk hadir di sini itu berkali-kali diminta dan tidak menyerah. Nah, saya menghargai upaya itu karena. Tetapi bagi misalnya ada permintaan dari saya, enggak bisa ini repot, sudah, ya sudah, begitu. Bukan segala permintaan lantas dipenuhi, tapi ini enggak, ini terus minta. Nah, saya pengen menghargai orang yang berusaha keras. Itu, makasih. Apakah ucapan-ucapan saya di sini ada manfaatnya? Terus terang saya agak meragukan. Ya, makasih. Oke, Mas Arief ada tambahan mungkin dari Pak Dahlan, nanti ada tambahan juga mungkin? Iya. Apa ya? Karena pikiran kami agak-agak mirip Pak ya, ternyata kita mikirnya. Jadi, tapi pendek saja teman-teman sekalian. Mungkin saya ingin mengulang sedikit kritik atau masukan yang sering saya sampaikan dalam forum teman-teman mahasiswa. Teman-teman, kalau memang Anda ingin berbuat buat negara, buat bangsa, kita ini butuh sesuatu yang konkret. Yang saya kritik dari mahasiswa adalah Anda ini gemar sekali berwacana dan berteori. Makanya kalau sesi tanya jawab di forum-forum seperti ini, Anda lihat saya suka ngucek-ngucek telinga ya. Karena saya orangnya nggak bisa menyembunyikan ekspresi saya. Anda itu kalau nanya kok ya panjang gitu ya. Intinya nggak jelas juga kadang-kadang. Kalau ada satu masih mending, Mbak. Kadang-kadang sebenarnya nggak jelas. Jadi belajarlah Anda memanfaatkan waktu dengan baik, kemudian belajarlah konkret, meringkas apapun seefisien mungkin. Kalau Anda tidak cepat, Anda akan kalah dalam persaingan. Pemimpin itu konkret, saudara-saudara. Pemimpin itu bukan pengamat yang ngomongnya banyak, tapi kemudian ternyata tidak berhasil merealisasikan satu pun dari yang mereka ucapkan. Kira-kira itu, Mbak. Terima kasih.